Selamat datang di salah satu proses daur ulang paling masif di dunia. Di sini, jutaan kendaraan yang sudah tidak layak jalan tidak berakhir begitu saja sebagai sampah. Proses dimulai dengan mesin mega shredder berkekuatan lebih dari 10.000 tenaga kuda. Mesin ini tidak hanya menghancurkan, tetapi secara mekanis memisahkan logam fero dari material non-fero dan residu ringan. ASR, Automotive Shredder Residue. Gaya sentrifugal pada drum pemukul memastikan material terpecah menjadi ukuran homogen, memudahkan proses penyaringan magnetik pada tahap berikutnya. Lihat bagaimana mesin raksasa melahap bas sekolah dan kendaraan besar lainnya seolah-olah mereka adalah mainan plastik. Inilah tahap mass fit operation. Satu persatu, mobil-mobil ini dibawa menuju mesin penghancur atau shredder. Segala sesuatu yang Anda lihat di sini akan dilucuti dan dipisahkan untuk mengambil bahan dasarnya. Baja-baja hasil serutan ini kemudian melewati sistem eddy current separator. Teknologi ini menggunakan medan magnet yang berputar cepat untuk menginduksi arus pada logam non-fero seperti aluminium dan tembaga, melemparkannya keluar dari jalur utama baja. Rongsokan ini bergerak seperti sungai baja yang tak pernah berhenti. Mobil-mobil yang telah dipilah kini dipadatkan menjadi balok-balok atau car bales untuk memudahkan pengangkutan. Menggunakan sistem magnetik dan konvoi truk internal, material ini dibawa ke pusat pemurnian. Di sini, teknologi sensor bekerja memisahkan besi dari material non-logam lainnya dengan akurasi tinggi. Tahap krusial dimulai, magnetic separation. Baja murni ditarik keluar dari tumpukan limbah sebelum akhirnya masuk ke tahap pemanasan awal. Excellent. Let's send the report up. Selamat datang di jantung pabrik Electric Arc Furnace (EAF). Di sini, energi listrik dialirkan melalui elektroda grafit raksasa untuk menciptakan busur plasma dengan suhu mencapai 1.600 derajat Celcius hingga 3.000 derajat Celcius. Pada tahap cair ini dilakukan ladle metallurgi. Unsur-unsur seperti karbon, mangan, dan silikon ditambahkan secara presisi untuk mencapai spesifikasi standar internasional. EN 136741 guna memastikan kekerasan dan ketahanan lelah fatigue resistance yang optimal. Di dalam tungku busur listrik ini, baja-baja tua ini dilelehkan pada suhu ekstrim hingga menjadi cairan membara. Inilah momen kelahiran kembali material baja tersebut. Baja cair dicetak melalui mesin continuous casting menjadi bentuk bloom. Saat masuk ke rolling mill, baja ini melewati serangkaian stand yang secara bertahap mereduksi ketebalan dan membentuk profil rel. Cairan baja yang telah dimurnikan kini dicetak menjadi lempengan atau slab besar. Melalui proses racking pass dan intermediate shaping, lempengan tebal ini mulai ditarik dan ditekan menjadi profil rel yang panjang. Proses ini melibatkan thermomechanical rolling. Kontrol suhu yang ketat sangat penting untuk menghasilkan struktur mikroperlitik halus yang memberikan keseimbangan antara ketangguhan dan ketahanan aus yang luar biasa.
Lihatlah presisi pada final profile roll. As the rail is pulled through the finishing stand, the metal is forced to completely fill this intricate groove, achieving the final precise rail profile. Baja yang membara dipaksa mengikuti cetakan hingga membentuk geometri rel standar internasional yang sempurna. Untuk rel beban berat, dilakukan proses head hardening menggunakan induksi termal atau pendinginan udara cepat. Ini bertujuan meningkatkan kekerasan permukaan hingga mencapai lebih dari 350 Brinell HBIBUE. Proses pendinginan dilakukan secara terkontrol. Setiap batang rel kemudian diperiksa menggunakan teknologi ultrasonik dan laser untuk memastikan tidak ada retakan sekecil apapun di dalamnya. Setiap meter rel diperiksa menggunakan eddy current testing dan ultrasonic testing secara otomatis. Deteksi dini terhadap internal inclusions atau retak rambut adalah harga mati demi keselamatan jutaan penumpang. Cycling factory, these quenched rails enter the tempering furnace, a crucial step for durability and stress relief. Tahap akhir mencakup pembersihan, pengeboran lubang baut, Protective coating ensures the recycled tracks remain perfect during dan transport pemberian and lapisan storage. pelindung atau protective coating untuk mencegah korosi selama masa pakai puluhan tahun. Rel yang sudah lulus uji kemudian dipotong menggunakan gergaji karbida berkecepatan tinggi sesuai panjang pesanan. Now, lower it slowly.
Looks aligned. Securing the load now. All clear. Biasanya 25 hingga 100 meter. Dari besi tua yang terabaikan, lahir rute transportasi dengan umur pakai hingga 50 tahun. Siklus daur ulang kini telah lengkap. Rel-rel ini siap dipasang untuk menopang kereta api berkecepatan tinggi. Dari mobil tua yang berkarat di gudang rongsokan, kini menjadi tulang punggung transportasi modern yang berkelanjutan. Inilah bukti nyata keajaiban teknik daur ulang baja.